Oke, selamat datang kembali. Buat Anda, para calon akuntan, jago baca laporan laba rugi itu udah pasti wajib. Tapi ada yang sama pentingnya loh, ngerti game plan perusahaan alias strateginya. Nah hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana sih sebuah perusahaan ngerancang rencana menangnya. Dan di mana presisnya peran Anda sebagai akuntan yang ternyata ada di jantung itu semua. Oke, kita mulai dari sini. Kita sering banget kan dengar kata strategi, tapi apa sih artinya? Apa ini cuma jargon keren yang diobral di ruang meeting biar kelihatan pinter? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Yuk kita cari tahu. Ternyata, kata ini asalnya dari dunia militer. Strategos itu bahasa Yunani, artinya ya jenderalnya. Jadi, pada intinya, strategi itu adalah cetak biru perusahaan buat memenangkan pertempuran di pasar. Ini bukan cuma soal apa yang kita kerjain hari ini, tapi soal gimana kita berencana buat jadi nomor satu di masa depan. Kalau konsepnya kita lebarkan lagi, jadilah manajemen strategis. Jadi, ini bukan sekedar punya rencana, tapi ini adalah keseluruhan prosesnya. Mulai dari ngerancang, ngejalanin, sampai ngeevaluasi rencana kemenangan itu. Anggap aja ini mesin yang bikin perusahaan terus maju ke tujuannya. Terus, gimana cara perusahaan ngelakuinnya? Nggak asal-asalan loh, ada prosesnya, ada semacam peta jalan yang jadi panduan hampir semua bisnis sukses. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Nah, ini dia tulang punggung dari semua yang akan kita bahas. 5 tugas inti manajemen strategis, mulai dari nentuin arah sampai ngukur hasil. Proses ini tuh kayak siklus yang nggak pernah berhenti, terus muter dan beradaptasi dengan kondisi. Oke, kita perjelas ya. Pertama, harus tahu mau kemana. Itu visi dan misi. Kedua, kita intip dulu medan perangnya, lihat kondisi luar dan dalam. Ketiga, baru deh kita susun rencana serangannya. Keempat, eksekusi rencananya. Dan kelima, yang paling krusial, kita harus terus-menerus lihat hasilnya, evaluasi dan perbaiki kalau perlu. Sekarang kita dalami langkah kedua, pemindaian lingkungan. Anggap aja ini kayak tim pengintai sebelum perang. Ya iyalah, gimana mau bikin rencana jitu kalau kita nggak tahu kondisi lapangan dan senjata apa yang kita punya, kan? Proses ngintipnya ini ada dua arah. Pertama, lihat keluar. Ada peluang apa di pasar yang bisa kita sikat? Ada ancaman apa dari kompetitor? Kedua, kita ngaca. Apa sih jagoan kita? Apa kelemahan kita yang harus diakui? Jujur sama diri sendiri itu kuncinya. Nah, buat analisis eksternal ada satu alat klasik yang ampuh banget. Namanya 5 kekuatan Porter. Ini bantu kita buat membaca peta persaingan. Seberapa ketat sih kompetisinya? Seberapa kuat posisi tawar pembeli dan pemasok? Ada ancaman pemain baru nggak? Semua pertanyaan ini jawabannya punya dampak langsung ke biaya dan pendapatan. Hal-hal yang jadi makanan sehari-hari Anda sebagai akuntan. Oke, sekarang kita ngaca ke dalam. Ada pendekatan yang namanya Resource Based View atau RBV. Teorinya simple tapi powerful banget ya. Keunggulan kompetitif itu bukan datang dari pasar tempat kamu bersaing, tapi dari apa yang bikin kamu unik dan spesial di dalam pasar itu. Terus gimana cara kita nemuin keunikan internal itu? Salah satunya pakai analisis rantai nilai. Ini ibarat kita membedah semua aktivitas perusahaan dari A sampai Z, terus kita cari di bagian mana sih kita paling jago menciptakan nilai? Buat seorang akuntan, ini penting banget buat analisis biaya dan profitabilitas. Disinilah kita bisa tahu mana yang efisien, mana yang boros. Udah analisis luar dalam, terus tujuannya apa? Ujung-ujungnya cuma satu, membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sesuatu yang bikin pelanggan mikir, pokoknya harus beli dari sini, bukan yang lain. Nggak cuma hari ini, tapi besok, lusa, dan seterusnya. Gini deh bayanginnya, semua itu berawal dari sumber daya. Aset yang kita punya, baik yang kelihatan maupun enggak. Sumber daya ini kita gabungin buat membangun kapabilitas, hal-hal yang jago kita lakukan. Nah, kapabilitas terbaik kita inilah yang jadi kompetensi inti, sumber utama keunggulan kita. Di dunia nyata, keunggulan kompetitif itu wujudnya kayak gimana sih? Bisa macam-macam. Mungkin karena harga kita paling murah, atau kualitas dan desain produk kita yang paling oke. Bisa juga karena pelayanan kita yang super responsif, atau karena kita nggak berhenti berinovasi, jadi selalu selangkah di depan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya, keunggulan kompetitif itu soal menjadi beda dan berharga di mata pelanggan, dengan cara yang susah ditiru kompetitor. Jadi, kuncinya adalah diferensiasi. Oke, kita udah ngobrolin banyak soal strategi. Sekarang yang paling penting, apa hubungannya sama Anda? Kenapa seorang akuntan harus banget peduli sama ini semua?
Ingat ya, strategi itu pada dasarnya adalah sebuah hipotesis, sebuah taruhan cerdas dari perusahaan tentang cara terbaik untuk menang di masa depan. Dan disinilah peran Anda jadi sangat vital. Akuntansi itu adalah papan skornya. Anda yang menyediakan data, angka-angka valid yang membuktikan apakah strategi itu jalan atau malah boncos. Tanpa akuntansi, strategi itu cuma angan-angan kosong. Jadi, buang jauh-jauh citra akuntan yang cuma ngurusin buku. Anda itu partner strategis. Anda yang menilai apakah target tercapai, laporan Anda jadi alat kontrol, data Anda yang mengarahkan kemana anggaran harus pergi, dan Anda yang memastikan setiap rupiah dipakai untuk mendukung rencana besar perusahaan. Jadi, saya mau Anda menutup pembahasan ini dengan sebuah pola pikir baru. Jangan lihat diri Anda sekedar sebagai pencatat sejarah keuangan. Lihatlah diri Anda sebagai salah satu arsitek masa depan perusahaan. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya Anda akan memakai data untuk mengubah angka-angka menjadi strategi kemenangan? Itulah tantangan sekaligus peluang terbesar Anda. Sampai jumpa!